Selamat pagi. Selamat pagi, suster, frater, dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pengumuman hari Minggu biasa yang ke-26, 25 September 2022. Petugas liturgi minggu depan, Misa Sabtu sore, lingkungan Santa Maria Magdalena. Misa Minggu sore, Misa Minggu pagi, lingkungan Santo Agustinus. Misa Minggu sore, lingkungan Santo Fransiskus Saverius. Penghias altar, lingkungan Santo Yosef. Akan menikah secara Katolik, Immaculata Kembar Kristi Putri Bapak dan Ibu Polikarpus Bambang Haryantono dari lingkungan Santo Yusuf Bandar Barat dengan Arifin Putra Bapak dan Ibu Giman dari Tosaren Kediri sebagai pengumuman kedua. Brigita Nova Anggraini Putri Bapak dan Ibu Filipus Fransiskus Subur dari Stasi Santo Yohanes Maria Vianney dengan Edi Pranoto Putra Bapak dan Ibu Mardi Utomo dari Rejomulyo Kediri sebagai pengumuman kedua. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Helena Nadia Ayu Sujanto Putri Bapak dan Ibu Susanto dari lingkungan Santo Fransiskus Saverius Bandar Timur dengan Richard Vicky Sandi Wijaya Putra Bapak dan Ibu F.Ek Murtaji dari Stasi Santo Agaton Terate sebagai pengumuman kedua. Alfonsus Aditya Dimas Kristanto Putra Bapak dan Ibu Yosef Subagio dari lingkungan Santo Fransiskus Saverius Bandar Timur dengan Marcelina Anita Priska Novela Putri Bapak dan Ibu Paulus Haryanto dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang sebagai pengumuman kedua. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan pernikahan, mohon segera melaporkan kepada pastor paroki. Misa Kudus Hari Ulang Tahun Paroki Santo Vincentius Apaulo, Selasa 27 September 2022 pukul 18. Dilanjutkan dengan perayaan sederhana bersama di halaman gereja. Pengumuman kelima, Ruah edisi Oktober sampai Desember 2022 dan Puji Syukur edisi revisi telah tersedia di toko buku Vincentia. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, pada hari ini kita memasuki hari Minggu Biasa yang ke-26 dalam kalendarium liturgi. Pada pagi hari ini kita berkumpul, kita bersama-sama hendak mendengarkan sabda Tuhan yang adalah terang dan kekuatan perjalanan hidup kita. Juga bersama pula kita hendak mengaturkan pujian syukur kita kepada Tuhan yang berkenan hadir di tengah-tengah kita dalam rupa roti dan anggur. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini kiranya akan mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita menyikapi situasi hidup kita berhubungan dengan kehendak Allah, dengan kasih Allah dan kehidupan yang sejati. Kini mengawali perayaan Ekaristi pada pagi hari ini kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mengakui kesalahan dan dosa kita dan kita percayakan hidup kita pada belas kasih dan kerahiman Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji
Intensi misa pada pagi hari ini kita sama memohonkan rahmat kesembuhan dan kekuatan untuk anak Nathan Sanjaya yang berulang tahun ketiga. Kita mohonkan belas kasih dan rahmat dari Allah. Juga kita bersama memohonkan berkat dan perlindungan dari Tuhan untuk kita semua dan segenap keluarga paroki. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau berkenan mengasihi semua orang, terutama mereka yang lemah dan tidak mendapat perhatian dari sesamanya. Kami mohon gerakkanlah kami untuk selalu siap sedia membagikan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Amos. Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tenteram di Gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk-pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan.
membebaskan orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Kalamu ya Sion turun-temurun. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Hai engkau, manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus. Aku memperingatkan engkau, taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa cela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya oleh karena kemiskinannya kamu menjadi
menjadi kaya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini kiranya dapat dihubungkan dengan peringatan akan bahaya mamon yang kita dengarkan pada minggu lalu. Mamon atau dalam bahasa orang sederhana zaman sekarang itu adalah uang. Uang itu netral dan sangat berguna untuk mengelola kehidupan, untuk menyingkirkan halangan-halangan dan rintangan, untuk membuka kesempatan supaya kehidupan kita semakin berkembang. Memang sangat berguna. Namun demikian, orang mesti mewaspadai pengaruh mamon terhadap sikap batinnya.
orang yang terlanjur dipengaruhi oleh mamon atau daya uang itu bisa merasa bahwa dirinya tidak lagi membutuhkan bantuan dari pihak manapun, tidak butuh orang lain. Dia dan uang yang dimilikinya dirasa cukup untuk menjamin kehidupannya. Kalau itu terjadi, maka itulah kita sedang berhadapan dengan bahaya uang, daya uang yang bisa membuat orang kehilangan pandangan yang tepat terhadap kehidupan dan perjalanan hidupnya. Nah, pada hari ini dari Injil Lukas kita mendengarkan yang peringatan yang kiranya juga berkaitan dengan hal itu. Dikisahkan Tuhan Yesus memberi peringatan tadi kepada orang-orang Farisi. Ada dua orang, satunya ini adalah orang kaya yang disebut berpakaian ungu dari kain halus, dan satunya lagi bernama Lazarus yang badannya penuh dengan borok. Untuk merenungkannya, kita mengingat bahwa dulu awalnya, pada awal mulanya, pada awal penciptaan, Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Allah memberkati semua dan semua memang baik adanya. Tetapi kenapa pada zaman ini ada yang kaya raya berpakaian ungu dari kain halus dan ada orang yang seperti Lazarus badannya penuh borok dan serba kelaparan? Nah, terhadap kenyataan hidup semacam ini, orang-orang Farisi yang kepadanya perumpamaan ini ditujukan, orang-orang Farisi itu mempunyai suatu jawaban terhadap pertanyaan mengapa terjadi situasi seperti sekarang ini, padahal pada awal mulanya Allah menciptakan segala sesuatu yang baik. Orang-orang Farisi yakin jawaban terhadap pertanyaan itu adalah bagaimana sikap orang terhadap perintah-perintah Allah, terhadap aturan-aturan keagamaan. Mereka yang taat, itulah yang diberkati oleh Allah. Yang mengabaikan perintah Allah, tidak mendengarkan sabda Allah, itulah yang tidak mendapat berkat. Dengan kata lain, orang-orang Farisi yang memang termasuk dalam golongan orang yang berpakaian ungu dari kain halus, bukan seperti Lazarus yang badannya penuh borok. Mereka itu, orang Farisi itu yakin bahwa dirinya, kaum mereka adalah sudah benar dalam situasi dunia yang dialami seperti sekarang itu. Orang Farisi tidak merasa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya, karena mereka sudah taat pada perintah Allah, menaati semua peraturan keagamaan, dan karena itu pantaslah mereka mendapatkan berkat berlimpah-limpah, sementara orang-orang yang seperti Lazarus dipandangnya sebagai orang-orang yang tidak mau mendengarkan sabda Allah, tidak mau menaati perintah-perintah, aturan-aturan keagamaan. Begitulah pandangan orang Farisi. Mereka menjadi congkak dan menutup dirinya karena merasa sudah benar, dan orang-orang yang tidak seperti mereka, merekalah yang salah. Mereka ini memang dari kaum yang hina. Begitulah pikiran orang-orang Farisi. Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, dalam zaman modern, ilmu-ilmu sosial modern bisa memberikan penjelasan yang kiranya lebih real, bahwa keadaan yang jomplang, ada orang yang berpakaian ungu dari kain halus dan ada orang seperti Lazarus yang badannya penuh borok, itu karena pengaturan kerjasama hidup dalam hidup bersama itu menciptakan yang disebut privilege, menciptakan keistimewaan dan keuntungan yang tidak merata. Sebagian mendapatkan keuntungan dari pengaturan kerjasama itu bersama, sebagian lagi tidak mendapatkan keuntungan. Begitulah ilmu sosial modern menjelaskan situasi ini. Memang pada awalnya itu
Semua diciptakan baik adanya, tetapi dalam perkembangan manusia membuat peraturan, menata kerjasama sedemikian sehingga sebagian memperoleh keuntungan, sebagian lain tidak memperoleh keuntungan. Akibatnya terjadi situasi yang kontras. Ada yang berpakaian ungu, ada yang badannya penuh borok. Bapak Ibu para saudara yang terkasih, kepada kaum Farisi yang merasa dirinya sudah pasti benar, sudah pasti selamat, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kisah tadi untuk mengingatkan mereka bahwa situasi sebenarnya dalam hidup juga nanti setelah kematian itu tidak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi yang merasa dirinya sudah benar dan pasti selamat. Setelah kematian yang digambarkan dalam kisah tadi, kasih karunia Allah itu menjadi terang benderang. Tidak ada lagi yang menghalangi kasih Allah yang dibagikan kepada semua orang. Pengaturan-pengaturan di dunia yang menciptakan keuntungan untuk sebagian kelompok itu tidak berlaku lagi. Tidak ada lagi penghalang yang bisa menghambat kasih Allah yang dibagikan kepada semua orang. Tinggal tergantung apakah orang itu mau membuka diri untuk menerima kasih Allah atau menutup diri, tidak membutuhkan kasih Allah lagi karena merasa dirinya sudah benar dan pasti selamat. Begitulah Tuhan Yesus mencoba mengingatkan orang-orang dari kaum Farisi itu yang berharap pada kasih Allah akan menerima kasih Allah seperti yang dialami oleh Lazarus. Sementara yang tidak lagi berharap bantuan kasih dari pihak lain termasuk dari Allah sendiri, seperti yang digambarkan dalam sosok pribadi orang yang berpakaian ungu dari kain halus, mereka tidak mengharapkan lagi kasih Allah karena merasa sudah benar dan pasti selamat dari dirinya sendiri. Mereka menutup diri, akibatnya kasih Allah tidak berlaku untuk mereka. Dan jadilah seperti yang digambarkan tadi, orang yang berpakaian ungu tadi menjadi sangat menderita. Bukan karena dihukum oleh Allah, tetapi karena ia menutup diri, tidak mau menerima kasih Allah, tidak mau diampuni dosanya. Kenapa? Karena merasa dirinya sudah benar. Kerahiman Allah tetap dicurahkan, tetapi orang itu tidak mau diampuni. Kasih dan berkat Allah tetap dilimpahkan, tetapi orang itu tidak membutuhkan lagi. Jadilah mereka yang menderita. Situasi semacam ini sebenarnya bagi orang Farisi sudah ada peringatannya. Tadi disebutkan bahwa kesaksian Musa dan para nabi itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Allah itu sungguh mengasihi manusia dan tidak pernah menghentikan kasih-Nya. Tinggal manusia ini saja yang dalam sejarah kadang membuka dirinya, kadang menutup diri, merasa diri sudah benar dan mencari jalan selamatnya sendiri. Dalam hal semacam itu mereka malah menjauh dari kasih Allah. Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, bagi kita para murid di zaman modern ini, kiranya peringatan itu juga masih berlaku. Pada awal mula, semuanya diciptakan baik adanya. Dan kelak setelah kematian, kebaikan Allah itu akan tampak terang benderang. Problemnya adalah bagaimana kita semasa hidup di dunia ini membiasakan diri, melatih batin dan kerohanian kita untuk percaya dan terbuka terhadap kasih Allah, atau sebaliknya menutup diri, merasa diri sudah benar dan pasti selamat, yang mana itu sebagian itu karena pengaruh mamon. Itulah pilihannya. Kita membangun kebiasaan untuk terbuka terhadap kasih Allah dan mengalirkan kasih kepada sesama, atau kita membiasakan diri untuk menutup diri, merasa benar dan pasti selamat karena kita menguasai sebagian besar mamon.
Dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon terang dan bimbingan dari Roh Kudus sendiri, sehingga kita dapat menata kehidupan kita, membangun kebiasaan-kebiasaan yang tepat, seperti yang juga tadi disebutkan di dalam bacaan yang pertama, menjauhi kejahatan, membangun keadilan, beribadah, membangun kesetiaan dan kasih. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan hidup yang sangat berguna untuk menjaga batin kita terbuka terhadap Allah dan sesama, dan membuat kita kuat berhadapan dengan godaan mamon yang mendorong kita untuk menutup diri. Kita saling mendoakan dan saling mendukung supaya iman dan persekutuan kita semakin dewasa. Amin.